Pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di rumah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita untuk datang di bawah kaki Yesus, menyembah, mengagungkan Yesus Raja di atas segala Raja. Satu yang menjadi pengakuan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jiwa kita merindukan Tuhan. Haus akan urapan Tuhan, haus akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan pagi ini kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Adalah satu tanda bukti betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang kudus. Katakan jiwaku, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang kudus. Katakan lagi, jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku kepadamu. Katakan, ya Allahku, hidup. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku
menaikkan sembah dan pujian kami bagimu. Kami mau menaikkan nyanyian-nyanyian baru dari mulut kami untuk mengagungkan nama-Mu. Oh, sebab Kau besar, sebab Kau mulia, sebab Kau agung, sebab Kau Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Biarlah segala bangsa memuji-Mu. Setiap lutut akan bertelut meninggikan nama-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Allahku. Terima kasih Bapakku, terima kasih, oh terima kasih Yesus. Yesusku terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Hanya ucapan terima kasih Tuhan yang di tempat keluar dari mulut kami Tuhan. Betapa kami tidak dapat melukiskan betapa hebat karya dan kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, bagaimana kami ada sebagaimana pada saat hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tidak dapat kami balas dengan apapun selain dengan puji dan sembah kan Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Oleh sebab itu Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan, memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, sehingga disenangkanlah hati-Mu di tempat yang maha tinggi ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati Engkau buat sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada, sebab dimana kami memanggil nama-Mu, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memakai Tuhan setiap perangkat elektronik yang kami pakai, setiap jaringan internet yang kami pakai, Tuhan kuduskan semuanya, dan biarlah arilan-arilan roh Allah bekerja di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini kami akan siap memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Haleluya. Pengumuman Ibadah Raya Minggu 10 Oktober 2021. Ibadah Raya Minggu depan 15 Oktober 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore youth dan teens dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11 online di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Barat Selasa 12 Oktober 2021 jam 2 siang di rumah Ibu Lili, Mama George, Jalan Cikutra. Doa Wanita Wilayah Timur Selasa 12 Oktober 2021 di Gereja Onsite jam 10 pagi. Rabu Komsel dan berdoa online seluruh jemaat 13 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam, kapasitas Zoom 350 peserta. Persembahan
persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code di bawah ini. Silakan di-scan sesuai kebutuhan. Persembahan kas atau operasional gereja, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan diakonia. Atau rekening bank dana-dana gereja, transfer tanpa melalui scan QR Code, kas gereja atau operasional melalui bank BCA, bangunan gereja melalui bank BCA dan Mandiri, perpuluhan melalui bank Mandiri dan BCA, dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Launching akan dimulai kembali ibadah pria Pantekosta Hosana hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 7 sampai 8 malam on-site di gereja. Pembicara Pendeta Nathanael Niko, Bandung. Mari Bapak-Bapak pria Hosana bangkitlah dan hadir dalam komunitas Bapak-Bapak atau pria Hosana ini. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan sebab Dia Tuhan Maha Besar, amin. Sebab Dia Tuhan Maha Besar, amin. Haleluya, kita berikan dulu kemuliaan bagi Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukurlah. Katakan dengan bersuka bernyanyilah. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Bernyanyilah. Tuhan Raja Maha. Katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatanku. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Yesus Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Dia Tuhan Maha Besar. Lebih meriah lagi kita naikkan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah jalan kebenaran dan kehidupan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Kita agungkan Tuhan Yesus yang baik di dalam hidup kita. Haleluya.
Keselamatan itu menjadi milik kita, amin. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebersamaan kita sepanjang dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu Tuhan, setiap detik Tuhan, tidak pernah terlewatkan kasih setiamu di dalam hidup kami. Tidak pernah terlewatkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga kami berlayak menerima setiap anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang terima kasih, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Adalah
menyatakan pengakuan-Mu di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Besar, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Oh, layaklah Kau, layaklah Kau Tuhan kami anugerah, layaklah Kau Tuhan kami tinggikan, layaklah Yesus. Terima sembah, terima pujian, terima hormat. Kami agungkan Raja-Ku, kami muliakan Raja-Ku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, kami agungkan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya. Sana bagi-Mu di tempat yang bahagia. Haleluya. Sembah dan pujian bagi Raja-Ku. Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Haleluya. Kami bangga Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah membawa kami ada di tempat ini, ada di rumah-Mu. Yang kami tahu Tuhan, di rumah-Mu Engkau akan memberkati kami sebagai umat-umat-Mu. Dan kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya tidak ada yang paling indah dalam hidup ini selain jika kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami telah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Dan kami rindu diberkati lagi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu berdiri di atas altar ini Tuhan. Kami menyadari siapakah kami ini. Tapi kami percaya, kalau Tuhan boleh izinkan, itu sebuah kepercayaan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan juga sudah mempercayakan isi hati-Mu untuk kami boleh sampaikan, bagikan bagi setiap kami. Rindulah kami semua Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, mari semua kita yang percaya katakan haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kalau Manado bilang selamat bakudapa, selamat ketemu ya. Baik yang ada di ruangan ini, bahkan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara daring yang ada di rumah, selamat ketemu. Mudah-mudahan tidak lupa dengan saya. Ya, saya di sini baru, tapi stoknya lama, saudara. Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa, saya cukup kagum saudara ya, melihat keadaan ya GPD Hosana hari-hari ini. Kagum, luar biasa ya. Dan saya pun berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Memang saudara, Tuhan kita itu luar biasa saudara. Tapi Tuhan mau kita menjadi mitranya Tuhan ya. Biar Tuhan luar biasa, kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan ya, itu tidak akan terjadi saudara. Tapi saya katakan, belajar peka. Di saat Tuhan mau pakai kita, jangan mengelak saudara. Sebab kalau kita mengelak, Tuhan akan pakai orang lain, dan akhirnya berkat itu menjadi bagian orang lain. Tapi saya rindu, bahkan saya berdoa semua jemaat yang ada rindu diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Kali pertama saya berdiri di tempat ini saudara. Ya, kalau dulu kan di bawah. Ya, saya beberapa hari ini kontak teman-teman saudara. Saya ingin juga membagikan saudara berkat Tuhan kepada teman-teman. Ada Pak Uce, ada Pak Riki. Saya katakan saya ada di Cibangkong, luar biasa Cibangkong. Ya karena melihat sejarah sebelumnya kan susah amat mau bangun kan. Tadi juga kami sama Om lagi sharing, waduh. Tapi saya tahu itu karena Tuhan luar biasa. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini pun luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Om Tante yang memberikan kepercayaan untuk saya melayani. Ya walaupun memang ketinggian mimbarnya nih saudara. Kalau dulu saya suka ada tempat berdiri kan, tapi tidak apa-apa saudara. Oke. Ya, saya percaya jemaat yang ada di rumah, yang sedang mengikuti daring pun semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kenapa saudara saya harus bilang begini? Di tempat kami pernah diadakan ibadah bukan daring saudara, tapi lewat pengeras suara. Jadi saya pernah ikut saudara. Sementara ibadah yang pimpin bilang mari kita berdiri. Tapi di rumah bukannya berdiri saudara, tapi justru ada yang duduk-duduk, ada yang ngerumpi, ada yang macam-macam. Tapi saya percaya yang di rumah pun sedang sama-sama yang di gereja untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang di rumah, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Saya mengajak kita membuka Ibrani pasal
13. Kita baca saja mulai ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12. Saya jemput kita berdiri. Ibrani pasal 12 ayat 26, 27, 28. Sama-sama kita akan membacanya. Mari hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ini satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saudaraku, ya jujur saja, baru kali ini saya berdiri di tempat ini yang baru. Bahkan ada yang menyaksikan secara online, jadi agak grogi juga saudara. Tapi saya bilang sama anak saya, Papa akan puasa 2 hari. Jumat Sabtu saya puasa. Puji Tuhan saudara, ada hal-hal yang Tuhan taruh, ya. Saya mulai memilah-milah. Tapi tadi malam saudara saya tidur, gak bisa tidur saudara, ya. Ya, sampai Pano tanya, kenapa Om tidak bisa tidur? Saya bilang Tuhan mengingatkan sesuatu. Dan sepertinya Tuhan bilang, ayat ini yang harus saya sampaikan. Dan saya percaya, ya kalau Tuhan yang taruh saudara, berarti ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, sedikit saudara saya ingin share saudara ya. Ini saya berusaha setiap kali saya mau melayani, saya coba mau share ini ya. Tahun 2019 ya. Saya sudah mempersiapkan acara Natal dengan pembicara. Dan itu saya persiapkan kira-kira bulan Juni. Tapi kesepakatan kami adalah mungkin 3 bulan menjelang acara Natal itu konfirmasi lagi ya. Tapi tepat saudara bulan September kira-kira kami lagi doa saudara, acara doa di gereja. Sebelum acara dimulai, Ibu Gembala bilang sama saya, Pak, kayaknya kamu yang harus khotbah Natal ya. Dan saat itu pun kami lagi ini langsung tercetus sebuah tema, mujizat itu nyata. Haleluya saudara. Saya mulai berdoa, ya. Dalam firman Tuhan bawa saya kepada dalam Injil Lukas kalau tidak salah itu, ya. Yesus pernah katakan begini, saudara. Pada zaman Elia, ya, ada banyak janda di Israel, dan itu terjadi sebuah kelaparan besar. Tapi Tuhan kok tidak menyuruh Elia kepada salah satu janda yang ada di Israel, tapi malah disuruh kepada seorang janda yang ada di Sarfat, yang notabene adalah janda yang tidak, dalam tanda kutip, tanda petik saudara, tidak percaya kepada Yehova. Ya. Baru ayat berikutnya, pada zaman Elisa, itu pun banyak orang kusta yang ada di Israel. Tetapi Tuhan tidak menyuruh Elisa kepada salah satu atau beberapa orang yang sana, tapi disuruh kepada Naaman, saudara. Yang kembali notabene adalah orang kafir. Nah, saya belajar, saudara. Ternyata ada 2 penyebab, saudara. Kenapa, saudara? Karena pada zaman Elia maupun pada zaman Elisa, bangsa Israel itu membangun kubu-kubu berhala di mana-mana.
dan mereka menyembah berhala. Baru yang kerikut, kalau saya pelajari, janda di Sarfat, sekalipun dia adalah orang yang bukan percaya kepada Yehova, maupun Naaman, tapi ada nilai-nilai yang begitu luhur di mata Tuhan, yaitu ketaatan mereka, saudara. Baik janda di Sarfat maupun Naaman. Ya, ada nilai yang begitu luar biasa. Saya ingat ada satu senior saya, ya, dia berkata begini, saudara. 1 kilo puasa lebih berarti 1 ons ketaatan. Haleluya, saudara. Dan saudara, artinya waktu itu saya mempersiapkan umat Tuhan untuk taat secara total kepada Tuhan. Ada istilah orang lain katakan taat bodoh. Apapun itu kalau Tuhan, kita harus taati, saudara. Apapun. Karena saya percaya dan kita semua percaya, Tuhan kita tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Apapun yang Tuhan lakukan pasti, apapun yang Tuhan suruh kepada kita untuk dilakukan, pasti itu adalah sesuatu yang benar dan baik, saudara. Dan singkatnya, saudara, Natal berlanjut, berjalan, memasuki tahun 2020, saudara. Ya, saya kira-kira, saya lupa persis apa bulan Januari akhir, bulan Februari awal. Waktu saya berdoa, saudara, Tuhan ingatkan saya bahwa tahun 2020 ini adalah merupakan tahun latihan, saudara. Karena apa, saudara? Akan ada hal-hal yang terjadi di dunia ini, saudara. Dan saudara, tahun 2020 ya, bulan Maret, ya, kita mengerti terjadilah yang namanya pandemi COVID-19. Dan di situ memang saya baru mengerti, ya, jemaat dilatih untuk taat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Memang bagi orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham, mereka katakan apaan itu? Saya pernah ditunjuk oleh orang-orang di sana. Ini Bapak tahu firman atau tidak? Saya pikir, apa kesalahan saya? Karena saya menyuruh mereka, ya, masyarakat di sana untuk melaksanakan prokes. Ya. Tapi saya katakan kepada mereka, ini adalah latihan bagi kita. Saya percaya kalau pemerintah menganjurkan ini, untuk kita pakai masker, untuk kita jaga jarak, cuci tangan, itu adalah bagian dari membentuk ketaatan dalam diri kita. Sebab bagaimana kita bilang saya taat kepada Tuhan, tapi kepada pemerintah, kepada pemimpin yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa taat. Tapi saya percaya benar Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini, benar-benar ini dunia sedang digoncangkan, saudara. Dan kalaupun menurut ayat ini, itu yang menggoncang itu Tuhan sendiri, saudara. Sebab di sini dikatakan suaranya Tuhan, suara Tuhan menggoncangkan bumi. Dan ayat seterusnya dikatakan sekali waktu. Bukan hanya bumi digoncang, tetapi langit pun akan digoncang. Nah, saudara, saya ingin pastikan kepada kita semua bahwa kebenaran firman Tuhan sementara digenapi. Alkitab berkata bahwa dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Tapi bersyukur, saudara, ada ayat selanjutnya berkata, orang yang melakukan kebenaran, orang yang hidup di dalam kebenaran
akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya saudara. Nah saudara, dalam ayat ini kita perhatikan saudara. Ya. Dikatakan khususnya ayat 27. Dikatakan begini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya mengertilah ayat ini saudara. Kalaupun Tuhan goncangkan dunia ini dengan cara apapun. Sekarang kita sedang dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya ini satu pergumulan ya. Saya kalau di Talaut, kami di Talaut ya mungkin tidak terlalu kalau saya bilang terdampak sih, semua terdampak. Dampaknya tidak seberapa saudara. Ya. Karena di sana orang berkebun tidak terganggu saudara. Bertani tidak terganggu ya. Ya. Malah ada yang bilang begini saudara. Berdoa supaya ini COVID berjalan lama. Iya. Karena apa? Dengan adanya COVID itu kan dana desa itu disisihkan berapa sekian persen untuk membantu masyarakat. Ya ada BLT, belum ada yang lain-lain lagi ya. Tapi saya katakan kepada mereka, sampai kapan itu bisa berlaku? Pemerintah masih bisa membantu kalau masih ada cadangan dana. Kalau sudah habis, ya itu sebabnya saya katakan justru kita harus berdoa ya supaya bisa lalu. Dan jujur ya, menjadi pergumulan kami senantiasa itu termasuk jemaat Tuhan yang ada di Cibangkong, yang ada di kota-kota besar yang begitu terdampak ya. Itu doa kami, pergumulan kami ya. Tapi apapun itu terjadi saudara, Alkitab berkata itu Tuhan izinkan. Kenapa saudara? Supaya kita akan fokus kepada perkara yang tidak tergoncangkan, kata firman Tuhan di sini. Yaitu apa saudara? Itu bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah sebuah kerajaan yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Amin saudara. Haleluya. Dunia bisa bergoncang saudara. Dan ekonomi ikut tergoncang. Kesehatan ikut tergoncang. Yang lain-lain keamanan tergoncang saudara. Tapi janji Tuhan, kata firman Tuhan, ada satu yang tidak dapat digoncangkan, yaitu adalah kerajaan Allah. Dan justru saya mau katakan, Tuhan bawa kita hari-hari ini. Mari kita fokus ke sana saudara. Amin saudara. Bukan berarti kita tidak bisa lagi bekerja saudara. Tadi Ibu Gembala bilang kita harus jadi pekerja keras. Ya saya juga kemarin saya ketemu satu jemaat ya. Puji Tuhan. Banyak jadwal saya saudara. Jadwal makan siang. Ya, tapi besok sampai hari Kamis belum ada. Sebab jangan undang saya hari Jumat. Hari Jumat saya harus tinggalkan kota Bandung dan akan menuju Sulawesi. Ya, mampir Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian ya ke tempat kandang. Ya, jadi ingat-ingat ya, besok belum ada jadwal. Selasa. Jadi waktu kami makan, ya dia nanya kepada saya, kenapa gini-gini Pak? Ya, saya bilang, ya karena Tuhan membawa kita saudara, untuk kita mau setia hari-hari ini. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Saya katakan begini, di dalam hal kita bekerja, ya berusaha. Anggaplah Tuhan itu masih lama datang. Sehingga jadilah orang pekerja keras. Tapi dalam kita mau setia kepada Tuhan, kita harus berpikir udah tidak lama. Saya nggak bilang besok, saya nggak bilang minggu depan. Sebab kedatangan Tuhan kan itu akan diawali dengan masa aniaya. Jadi ya sekitar situlah kita boleh berhitung sendiri. Masih masa aniaya 3 tahun setengah. Tapi sebelum masa aniaya kita harus berjuang agar kita tergolong kepada orang-orang yang akan disingkirkan.
Dan hanya mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah yang akan tergolong kepada orang-orang yang akan disingkirkan. Jadi saudara, singkatnya saudara, saya mau fokus saja pada pagi atau siang hari ini bahwa kenapa Tuhan izinkan hal itu? Supaya kita mau fokus kepada kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Kerajaan Allah itu yang sesungguhnya itu memang berbicara tentang surga, saudara. Surga. Dan biarlah kita jadikan, saudara, tujuan utama dalam hidup ini, saudara, supaya kita merebut surga, saudara. Supaya kita memiliki surga. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, biar jadikan itu menjadi suatu pendorong, suatu pemotivasi kepada kita. Untuk kita boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya kita tidak akan kehilangan surga. Ya. Syukur ya kalau gereja bisa dibangun dengan megah seperti ini. Ya. Biar jadikan ini semua tuh pemotivasi kita untuk lebih lagi mencintai rumah Tuhan. Sebab saya ya dalam doa saya tadi, dan saya selalu ungkapkan kepada anak-anak Tuhan bahwa firman Allah berkata, di rumah Tuhan, Tuhan akan memberkati umatnya. Bahkan di saat kita beribadah, kata ada janji Tuhan, janji untuk hidup hari ini. Itu bicara tentang berkat secara jasmani, terlebih untuk hidup yang akan datang, dan itu berkat secara rohani yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita mewarisi kerajaan surga. Haleluya, saudara. Jadi bicara tentang kerajaan yang tak tergoncangkan, itu adalah kerajaan Allah, dan itu adalah berbicara tentang surga. Dan kita harus menjadi pewaris surga, saudara. Namun saya katakan bahwa ya, kita masih di dunia, ya, masih di dunia. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekalipun kita masih di dunia, tetapi Tuhan akan izinkan kita untuk kita menikmati surga. Amin, saudara. Kenapa? Ada dalam doa Yesus kan, doa Bapa kami, ada bagian dari kalimat yang berkata, jadilah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kalau itu pun Tuhan ajarkan untuk kita berdoa seperti itu, artinya waktu kita minta supaya suasana surga akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, berarti Tuhan siap untuk menjawabnya. Amin, saudara. Haleluya. Suasana surga akan terjadi. Saudara, sedikit mungkin saya ingin membawa kita sedikit untuk melihat seperti apa suasana yang ada di surga. Dan itu kita rindukan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ya, tengah rumah tangga, ya, di tengah-tengah pelayanan. Dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 7, saya baca mulai ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita kelaparan dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan segala mata air dari mata mereka. Menghapuskan air mata dari mata mereka. Ini, saudara, kitab Wahyu ini mencatat suasana di surga. Tapi saya begitu yakin suasana ini akan turun ke bumi. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menggembalakan kita, katanya. Sehingga Daud dia pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Haleluya, saudara. Karena di sini dikatakan mereka tidak akan lapar. Ya. Saya percaya jamaat Cibangkong nggak ada yang kelaparan sampai hari ini. Betul kan? Kalau lapar mah pasti nggak ngajak saya makan. Iya toh, tapi makan sih. Ya. Semua kenyang. Karena siapa? Karena Tuhan yang pelihara kita. Karena Tuhan yang sudah menjadi gembala bagi kita. Panas terik matahari kata tidak menyengat kehidupan kita. Panas tetap ada, saudara. Tetapi itu tidak akan menyengat kita, tidak akan membuat kita menderita. Saya suka katakan, orang percaya bukan tidak akan sakit, sakit pasti ada. Tetapi kita tidak akan menderita karena sakit itu. Orang percaya bukan tidak akan mengalami kekurangan, dalam artian tanda petik ya. Karena saya suka bilang, saya katakan itu apa namanya? Kalau anak Tuhan itu begitu enak, saudara. Pas mau pas ada, saudara. Ya. Biar deg-degan tapi enak, saudara. Itu anak Tuhan. Ya. Walaupun jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Ya, saya percaya kalau semua disuruh bersaksi hari ini pernah mungkin mengalami hal yang sama, hal seperti itu. Tetapi saya tahu kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Tadi Ibu Gembala katakan bahwa tidak usah malu kita menyaksikan kehidupan kita di masa lalu. Mungkin ada kegagalan yang menimpa kita. Ya. Saya ada sesuatu yang menguatkan saya. Satu kalimat dia berkata begini. Kalau kita tertutup pintu. Hari ini kalau kita tertutup pintu. Jangan kita berputus asa. Tetap setia. Karena pasti Tuhan mampu membukakan pintu-pintu yang lain. Amin, saudara. Ya. Dan saya sering alami, saudara. Kami melayani di desa. Terkadang pintu tertutup kelihatannya, saudara. Tapi saya percaya, saya sebagai hamba Tuhan, yang saya sudah, ya istilahnya orang kan bisa menilai kita lain. Tetapi saya hanya berkata, Tuhan aku mau benar di hadapan-Mu. Dan puji Tuhan, ya selalu terbuka. Ya salah satu kesaksian, saudara. Ya, sudah 2 tahun saya rencana mau jenguk anak ini. Tapi seolah-olah tidak ada jalan. Ya, dengan adanya COVID, ya saya belum vaksin, belum, tidak bisa jalan. Ya. Tapi waktu Tuhan itu tepat, saudara. Pas Ibu Gembala nelpon saya, Cep, boleh minta pengerja di Sekolah Alkitab Langongan. Ya. Gimana caranya? Saya telepon, saya hubungi. Awalnya sih tidak ada kabar, tapi ujungnya kabarnya bahwa mohon maaf, yang ada itu tidak memenuhi juga permintaan yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Tapi puji Tuhan ada jemaat, ya 2 sekolah Alkitab. Ya. Jadi mereka pergi sama-sama. Ya, yang satu adalah anak saya dan yang kedua jemaat. Sekarang dia ada duduk di belakang sana. Ya. Saya katakan sama tante, Tan, ada 1. Tapi tante bilang boleh 2. Saya bilang yang 1 ini dia udah dari Bandung, dia pulang karena dia mau sama bapaknya. Nah, ya, tapi berdoa sajalah, saya udah saya bawa tepat. Jadi jujur saja, saudara, ya mau berangkat dengan situasi, ya tambah lagi apa namanya, ya tiketnya lumayan, saudara. Udah beli tiket harus PCR lagi. Waduh. Ya. Tapi semua Tuhan atur begitu
Indah saudara. Dan buktinya saya bisa ada di tempat ini. Haleluya. Tidak ada kredit-kreditan, semua cash. Cash semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, sekali lagi kembali saudara, ya. Ada jaminan Tuhan bagi kita saudara. Ada janji Tuhan bahwa situasi apapun yang terjadi di dunia ini saudara, yang membuat kita mungkin sulit menjalani hidup kita, tetapi janji Tuhan, ada pembelaan Tuhan bagi kita. Kalau saya mau bercerita panjang, pasti nggak habis saudara, ya, nggak habis. Tetapi saudara, janji itu saudara akan menjadi nyata saudara jika di dalam pembacaan kita tadi ayat 28 yang saya akan mau selesai saudara. Dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, saya simpulkan saudara, untuk kita saudara memperoleh kerajaan Allah yang tak tergoncangkan saudara. Kerajaan yang tak tergoncangkan itu bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang sorga, dan suasana sorga itu akan terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan mengajak kita, mari kita mau melakukan ibadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Itu bicara tentang ibadah yang sungguh-sungguh saudara, bukan ibadah biasa-biasa saudara. Saya percaya dengan adanya COVID ini saudara, itu mendorong kita untuk kita lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita pernah dibatasi saudara, ya. Tapi jangan sampai saudara, dengan adanya pembatasan ini kita jadikan sebuah kesempatan bagi kita untuk kita tidak lagi berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Alkitab memperingatkan kita, jangan pernah menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah bersama. Justru hari-hari ini Alkitab mengajar kita harus lebih lagi banyak melakukan, lebih dasar, lebih intensnya, lebih tinggi lagi dalam kita melakukan. Karena hari-hari ini memang adalah hari-hari yang jahat. Dan itu sebabnya saya katakan tadi, saya kalau berdoa, Tuhan tolong umat Tuhan yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Bali, yang kemarin kena PPKM yang level berapa itu, beri mereka kebebasan untuk beribadah. Karena ibadah itu penting saudara, penting, ya. Dan kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau jujur saudara, banyak sekarang orang terjebak dengan rutinitas dalam beribadah. Hanya sekedar datang, pergi, datang, pulang, begitu saja. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tetapi biarlah kalau kita beribadah, kita benar-benar melakukan itu dengan kesungguhan hati, dengan satu tujuan, kita ingin jumpa dengan Tuhan. Kita ingin menikmati Tuhan. Dan kalau kita punya motivasi yang demikian, saya percaya janji Tuhan itu akan menjadi bahagian kita, sebuah kenyataan dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan takut menghadapi situasi hari-hari ini, tetapi mari lebih lagi kita bersungguh-sungguh dalam kita menjalani ibadah kita, dalam kita mencari Tuhan, ya. Kita harus jadikan Tuhan itu nomor satu dalam hidup ini. Ingat saudara, yang saya katakan tadi saudara, salah satu penyebab tidak terjadi mujizat, yang tidak mengalami mujizat janda-janda yang ada di Israel, karena mereka sudah menyembah berhala, bukan lagi menyembah kepada Tuhan. Dan saya harus ingatkan lewat kesempatan ini, ada berhala-berhala yang akan muncul di akhir zaman, yaitu sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Uang kita bisa jadi berhala saudara, kalau kita mencintai uang itu lebih daripada Tuhan. Tetapi uang itu akan menjadi berkat dalam keluarga kita jika kita tidak jadikan uang itu segala-galanya dalam hidup kita, tetapi kita jadikan Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita.
jabatan, popularitas, segala sesuatu yang kita miliki, saudara. Biarlah itu jangan menghalangi kita, jangan menghambat kita untuk kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari-hari ini. Puji Tuhan, saudara ya. Saya percaya lewat apa yang saya sampaikan ini dapat mendorong kita bahwa kita harus mengerti situasi yang Tuhan izinkan ini. Akan kita mengerti bahwa kita harus merebut sesuatu yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan Allah. Dan dengan cara kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya sebanyak kebenaran yang jemaat Tuhan di tempat ini terima tadinya saya Tuhan saya mempersiapkan, saya ingin juga coba bawa tentang hati yang melekat kepada Tuhan, tapi tadi Ibu Gembala sudah sampaikan begitu. Ya, itu sebabnya saya pikir Tuhan bilang, ya sudah, Ibu Gembala punya bagian saja itu. Tapi luar biasa, saudara. Saya baca di Mazmur pasal 91 ayat 11 dikatakan coba apa ya? Mazmur 91 ayat 15 itu luar biasa. Sekedar menambah ya. Ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, saudara. Mari saudara, sekali lagi saya tidak mengajak yang lain, tapi mari kita sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan hari-hari ini. Silakan saudara yang berusaha ya. Tapi jangan sampai saudara, karena saudara berusaha, saudara lupa membangun hubungan dengan Tuhan ya. Saya kemarin ngobrol sama tante, seringkali saya mempersiapkan khotbah, saya lagi di motor, saudara ya, di motor berdoa, saudara ya. Saya kemarin ngomong sama Koan, karena saya punya pengalaman, saya dipenuhkan Roh Kudus di kamar mandi, saudara, di kamar mandi. Jadi artinya bagi kita tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Di saat kita bekerja, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, di saat kita melakukan aktivitas sehari-hari kita, di situ kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan saya percaya pembelaan Tuhan akan menjadi bagian kita, supaya walaupun mungkin saya hari Jumat akan pergi, tapi ya saya juga suka ikuti ibadah online. Kalau saya belum masuk di ibadah kami, ya saya ikuti ya, saya nyaksikan ya. Dan biarlah walaupun kita tidak ketemu lagi mungkin karena situasi, tapi yang pasti kita akan ketemu di sorga, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Ya benar, saudara. Ya, karena tujuan kita mengiring Tuhan kan sorga, saudara. Ya. Apa artinya kita memiliki seantero dunia ini, tapi jiwa kita binasa karena kita tidak mewarisi sorga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya tanya sama Om, saya meserahkan, Om lanjut saja. Yuk, pemain musik, kita nyanyi itu pujian, Engkaulah perisaiku. Ya, itu satu pujian yang, ya saya ini bukan penyanyi, saudara. Saya bukan penyanyi, tapi saya senang memuji, saudara. Jadi biar suaranya agak lari-lari, ya tidak masalah bagi saya. Ya. Engkaulah perisai. Haleluya. Engkaulah perisaiku,
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku menenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Mari kita berdiri, saudara. Kita nikmati pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku menenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berbeda di dalam perang dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudaraku, badai silih berganti mendatangi kehidupan ini. Tapi saya katakan, jangan karena badai itu membuat kita lemah di dalam Tuhan. Jangan karena badai kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi semakin badai melanda, mari semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Karena yang pasti ada kekuatan Tuhan yang akan diberikan kepada kita, sehingga kita mampu berdiri sekalipun di tengah-tengah badai. Kita mampu kuat untuk menghadapi badai apapun. Bahkan kita mampu untuk keluar karena kekuatan Tuhan dari badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu kembali pujian ini, dan saya minta dengan kasih Kristus nanti Bapak Andreas akan berdoa. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan,
saja yang kami andalkan Tuhan, di setiap situasi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, ketika hati kami melekat kepadamu, Engkau buktikan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu, firman-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu kepada kami. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua diberkati saudara. Haleluya. Tetap setia, amin. Puji Tuhan. Fricep mungkin yang baru-baru gak terlalu tahu siapa Fricep ya. Dia hampir 20 tahun ya menyertai kami, kita melayani di sini. Anaknya 3 dan 2 lahir di rumah kami di sini. Ini yang si nomor 2 nih. Yang satu dulu tukang nangis minta ampun dia. Yang ketiga David, dan mereka sekarang menggembala di Talaut. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bilang, di mana sekolah Alkitab di Manado? Di Langowan katanya. Saya bilang, Cep boleh, bagaimana caranya minta pengerja ke Langowan? Saya bilang, biar sekali-sekali dari Langowan. Seumur-umur belum pernah minta pengerja dari Manado. Jadi saya bilang mau minta pengerja ke Manado, bagaimana caranya? Minta alamatnya, nggak dikasih alamatnya. Ujung-ujungnya dia bilang, ini Jo Tante, ada kita pe jemaat. Oh boleh, Jono. Jadi saya nggak minta ke Langowan, akhirnya ya pengerja dari jemaat dari Fricep, yaitu Eci panggilannya ya. Namanya siapa tadi? Patricia Pogo, famnya ya, Pogo. Dan dia yang membantu kita di sini. Puji Tuhan, Fricep ada di sini walaupun situasi pandemi, dia boleh bersama kita. Dan saudara, kita akan jalankan persembahan kita yang pertama seperti biasa. Dan persembahan yang kedua, kita akan mensupport pelayanan yang ada di Talaut. Tapi tidak ke depan, nanti saudara akan dilayani dengan kantong persembahan. Mari saudara, mungkin kita susah untuk pergi ke Talaut, mungkin kita enggak ke Talaut. Tadi dia bilang kalau kita enggak ketemu di sini, ketemu di sorga. Ya jangan dulu lah Chef, Jemaat Hosana mau berjuang ke Talaut no. Ya mau kan Ania, kita KKR di sana ya, seminar ya. Jadi saudara, mari kita, mungkin belum ada kesempatan ke Talaut, berilah yang terbaik yang kita mampu, yang kita bisa beri untuk mensupport pelayanan mereka yang ada di desa di Talaut sana. Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang kedua, kita tidak maju ke depan, kita alihkan kepada mendukung pelayanan di Talaut, dan nanti pelayan persembahan akan menjalankan kantong persembahan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita maupun yang ada di rumah. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer lewat setiap rekening yang sudah disediakan, dan scan QR yang sudah disediakan, saya perhatikan ada di gerbang bawah. Ya, mari kita sama-sama angkat persembahan kita. Kita ingin berdoa buat persembahan kita, dan pelayan persembahan saya persilakan untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali mengucap syukur kepadamu lewat setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami mau kembalikan berkat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap apapun yang kami boleh berikan pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan berikanlah senantiasa hati yang bersuka cita bagi kami untuk memberi yang lebih lagi, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan tiba saatnya kita di akhir ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas selesainya rangkaian ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita angkat pujian kita. Ku yakin Engkau Allah yang memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang Tuhan beri buat kami boleh manfaatkan lebih lagi dalam mencari Engkau, dalam mengiring Engkau, melayani-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara kami Tuhan.
Biar kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Ada hujan pertobatan Tuhan. Ada keselamatan bagi bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan. Biar kiranya kemuliaan Tuhan nyata buat bangsa kami Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kami Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah. Bahkan sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya. Hikmat Tuhan ada buat mereka yang memimpin kami semua Tuhan. Dan biarnya kami juga warga mau taat, mau tunduk, mau menuruti setiap perintah-perintah yang diberikan oleh-Mu Tuhan melalui pemerintah ini Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan keamanan kami, keamanan bangsa kami, kota Bandung. Tuhan yang memberkati semuanya ya Tuhan. Biar Tuhan jagai, Tuhan lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari setiap roh-roh kejahatan, perusakan-perusakan. Tuhan yang jauhkan itu Tuhan. Biar Tuhan ganti dengan roh saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga layaklah berkat Tuhan tercurah buat bangsa kami, buat kota Bandung ini Tuhan. Biarlah kami juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, di lingkungan kami Tuhan, kami boleh berdampak buat sekitar Tuhan, kami boleh memancarkan kasih-Mu, kami boleh menjadi terang buat sekitar kami Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, untuk pembangunan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati semua keperluan-keperluan yang diperlukan Tuhan. Mungkin buat kami mustahil Tuhan di situasi yang seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Gerakan hati kami Tuhan. Gerakan hati donatur Tuhan. Agar supaya memberkati pelayanan-Mu ini Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat yang sama Tuhan curahkan, Tuhan alirkan buat mereka Tuhan. Baik yang beribadah secara online, baik beribadah yang datang ke tempat ini Tuhan. Berkat yang sama Tuhan berikan buat kami semua Tuhan. Kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan. Hikmat urapan yang daripada-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang buntu jalan Tuhan bukakan jalan Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami ketika kami setia taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kedua orang tua rohani kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan dalam pelayanan mereka makin diberkati, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, rahasia-rahasia kebenaran Tuhan dibukakan makin dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hanya mau serahkan setiap doa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Kedangkan kedua belah tangan saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat ini akan datang memberkati kita semua. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucu mantumu, diberkati kesehatanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib
ajaib. Haleluya. Jangan dulu pulang, saudaraku, duduk sebentar.